untuk pencahayaan di adegan kami. Dan apa artinya itu? Saat mereka bersinar. Jadi saya punya lampu ini di sini. Bersinar ke langit-langit. Jika saya pergi ke shading viewport yang dirender. Dan biarkan itu membuat sebentar. Kita bisa melihat itu. Kita bisa melihat cahaya di sini, di lantai. Dan kita punya sedikit bouncing cahaya yang terjadi di dalam ruangan juga. Dan saya sangat ingin memilikinya di sini di tempat kejadian. Jadi untuk melakukan itu, kita perlu menyalakan pencahayaan volumetrik. Dan di bawah sini, saya ingin naik ke permukaan. Sekarang milik Anda mungkin mengatakan gunakan node, dan jika ya. Sekarang, jika Anda mengklik gunakan node, saya akan melanjutkan dan memilih itu. Milikmu mungkin agak abu-abu tengah, dan itu baik-baik saja. Saya akan menurunkan milik saya menjadi semacam abu-abu tengah. Anda perlu mengklik ini dan memilih volume scatter. Dan itu akan memberi kami pencahayaan volumetrik kami. Itu tidak terlihat sangat bagus, tidak? Kita perlu menurunkan kepadatannya sedikit. Jadi alih-alih 1,0 mari kita turunkan ke 0,1. Dan mari kita lihat bagaimana itu terlihat sedikit lebih baik. Ke titik 2. Mari kita coba itu. Sekarang dia mencoba merender adegan itu. Jadi sekarang, garis paling samar dari kerucut ringan di sini. Itulah volume cahaya yang kami coba tuju. Jadi sekarang, dengan cara yang Anda inginkan begitu, kamu bisa. Anda bisa mengambil kepadatan ini dari titik O1. Mungkin ke titik 2. Anda kemudian dapat memunculkan oklusi ambien. Sampai saya tidak tahu. Sesuatu seperti itu dan itu semacam tindakan penyeimbang. Selain itu, Anda bisa masuk. Jadi ada banyak cara yang bisa kamu lakukan. Yang memberi kita volume cahaya itu turun melalui langit-langit. Aku akan pergi ke depan. Saya akan melanjutkan dan menaikkan ini sedikit. Jadi seperti yang saya katakan itu adalah tindakan penyeimbang. Untuk menghasilkan efek yang Anda cari. Baik benar-benar tidak akan ada banyak lampu. Turun ke lubang di langit-langit. Dan kemudian pikiran saya adalah itu. Dan orang ini di sini di atas meja. Yang perlu kita lakukan adalah dan kemudian induk ke cahaya. Itu juga memindahkan sorotan yang sebenarnya. Jadi saya ingin memilih cahaya itu. Saya tidak bisa sekarang, karena saya sudah mematikan. Tetapi jika saya datang ke sini ke outliner, dan jika saya gulir ke bawah di anchor di sini. Jika saya turun jauh-jauh, inilah cahayanya di sini. Dan saya akan mengaktifkan pilihan. Jadi saya akan memperbesarnya di sini. Dan kami ingin menempatkan lampu di sini di suatu tempat. Wah. Sebenarnya yang bisa saya lakukan adalah menggunakan. Saya yakin saya bisa pergi ke mode wajah di sini. Dan mungkin saya bisa menjepret kursor ke sana. Jadi saya akan menekan kursor Shift untuk dipilih. Dan kemudian saya akan keluar dari sana kembali ke mode objek. Sorotan itu secara teoritis akan muncul di sana. Di sana hit shift untuk bingkai kawat. Dan
Apa yang harus saya lakukan adalah saat saya memindahkan ini. Karena jika saya memutar ini sekarang, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang saya maksud. Jadi saya akan melanjutkan dan mematikan kunci otomatis untuk saat ini. Dan itu akan memutarnya seperti itu. Jadi ada sorotan kami. Saya baik. Jadi di bawah. Ukuran. Saya akan mengklik dan menyeret dan membuat sorotan. Saya pikir itu akan berhasil, kita akan lihat. Saya pikir. Objek lain. Biarkan aku mengubah nama ini menjadi Meseley. Dan sorotan ini di sini adalah sinar matahari bukan? Jadi saya akan menamainya. Jadi jika saya mengambil lampu ini dan bergeser. Dan kita dapat memilih salah satu objek atau tetap mengubah. Dan sekarang, jika kita memainkannya, biarkan saya memperkecil di sini. Anda dapat melihat bahwa cahaya datang bersamanya. Baiklah. Jadi sekarang kita bisa mulai berpikir tentang menyalakan pemandangan. Salah satu hal yang akan saya lakukan adalah kembali melalui dan keluar dari bingkai kawat di sini dengan baik. Sekarang itu orang tua. Aku bisa mengembalikan cahaya lain itu. Kami memiliki dua lampu kami di tempat kejadian. Tapi masalahnya adalah itu. Cahaya ini tidak akan bisa bersinar melalui objek ini. Di sini sebenarnya, lensa ini di sini harus menjadi objeknya sendiri. Mari kita lihat apakah kita bisa melakukannya. Dan saya pikir karena di sini. Jika kita pergi ke panel objek di sini, dan kami menggulir ke bawah dan di bawah visibilitas sinar, aku harus bisa mematikan bayangan agar cahaya bersinar melalui ini. Dan jika saya mematikan bayangan untuk seluruh objek, saya membutuhkannya untuk hanya bersinar melalui lensa. Jadi apa yang saya pikirkan di sini adalah objeknya sendiri yang terpisah. Jadi saya akan memilih bagian ini. Dari bagian utama cahaya. Saya akan memisahkan itu dan kemudian saya akan kembali ke sini. Hapus semuanya dan pilih satu hal itu. Dan lensa cahaya ini adalah. Jadi saya akan memilih pergeseran lensa. Tetap berubah. Jadi sekarang kita harus memiliki objek individu di sini. Dan itu harus mengikuti bersama dengan objek lainnya. Karena sekarang sudah menjadi orang tua untuk objek itu. Dan pastikan itu berfungsi seperti yang kita inginkan. Saya akan pergi ke tampilan kamera di sini. Dan mari kita mainkan saja. Pastikan semuanya bekerja seperti yang kita inginkan. Yaitu terlihat cukup bagus. Sepertinya sorotan mengikuti. Jadi itu melihat-lihat. Dan juga lensanya menyertainya dengan baik. Jadi sekarang saya akan datang ke sini dan pada saat ini. Saat ini saya akan pergi pada titik ini di sini. Di suatu tempat di sekitar sini. Saya ingin melihatnya melalui render view di sini. Jadi aku akan menyimpan.
bayangan viewport. Jadi sekarang saat mulai merender. Mulai terjadi di sini. Jadi saya mulai melihat cahaya dari langit-langit. Ada kerucut cahaya dari langit-langit. Dan di sini. Jadi beberapa hal yang menurut saya ingin saya lakukan adalah di dalam tempat, sehingga tidak datang dari satu titik. Jadi saya hanya akan mengklik dan menyerat ini sedikit. Dan mari kita lihat cara kerjanya, dan sekali lagi. Tetapi harus bekerja sedikit untuk membuatnya dengan baik. Sepertinya itu terlalu berlebihan. Saya hanya akan membagi perbedaannya di sini. Mungkin turun ke poin 25. Di sana kita pergi, saya pikir itu cukup bagus. Dan terakhir saya pikir, apa yang ingin saya lakukan adalah juga jadi mungkin warna yang lebih biru. Sekarang, jika kita ingin mencoba dan di latar belakang, kita juga bisa masuk ke sini. Saya akan mencoba poin A3, lihat cara kerjanya. Jadi kamu bisa melihatnya, mencerahkannya sedikit saja. Apa yang saya juga ingin, selain kerucut cahaya keluar dari sorotan, juga lensa cahaya perlu jenis cahaya. Lantas, inilah kami. Dan dalam bahan objek ini, saya punya lensa titik kaca di sini. Dan hanya ada glossy di atasnya. Tapi yang harus dilakukan adalah akan jenis campuran antara keduanya. Jadi mari kita lihat apakah UV. Saya akan memperbesar objek itu di sini Dan mengapa saya tidak menekan Shift A dan menambahkan Mix Shader? Dan geser A dan tambahkan emisi. Dan mari kita lanjutkan dan campur di antara keduanya. Saya akan melanjutkan dan mengubah viewport. Jadi di sana kita bisa melihat lensa kita. Dan kerucut cahaya keluar darinya Mari kita campur di antara keduanya dan lihat apakah kita bisa mendapatkannya. Biarkan aku menurunkannya sedikit saja. Sesuatu seperti itu. Mungkin lebih biru untuk mencocokkan kerucut. Jadi saya bisa mengubah glossy serta emisinya. Jadi saya akan memukul penetes mata kecil di sini. Dan itu mungkin agak terlalu biru. Bawa itu kembali sedikit. Baiklah. Saya akan beralih kembali ke tampilan default di sini. Hal berikutnya yang ingin saya lihat adalah jadi apa yang terjadi di luar sana. Bahwa di luar hari yang cerah. Dan itulah yang casting batang cahaya itu ke dalam ruangan. Sekarang ada beberapa cara untuk membuat Dan Anda dapat membawa dan membuat tekstur langit. Tapi hal semacam itu. Dan saya memiliki pencahayaan seperti yang saya inginkan. Dan juga Anda dapat menerima pukulan besar pada waktu render. Setiap bingkai dan beberapa bingkai aneh. Kami tidak ingin memakan waktu setengah jam per bingkai. Jadi yang akan saya lakukan adalah semacam curang. Semacam cara yang buruk dan kotor untuk melakukan ini pada UH. Letakkan sesuatu di luar lubang itu di sana. Jadi yang ingin saya lakukan sebenarnya hanya membuat bidang poligon dan letakkan di luar lubang itu. Dan kemudian peta
gambar langit di atasnya, dan hanya itu. Jadi saya sudah memiliki kursor tiket di sini. Saya akan melanjutkan, dan hanya membuat bidang poligon. Dan saya akan memindahkannya kembali, dan memiringkannya. Sehingga agak menunjuk ke dalam pesawat itu. Sekarang, saya akan menekan tombol now di sini. Dan mari kita pindahkan kamera kembali ke bingkai pertamanya. Dan saya akan menekan tombol Z untuk melihat ini. Dan itu terlihat cukup bagus. Sepertinya itu akan menutupi keseluruhan itu. Untuk orientasi transformasi saya. Dan saya akan menurunkan ini seperti ini. Mungkin memindahkannya begitu. Aku akan jatuh kembali ke sini. Saya ingin memastikan bahwa itu tidak berpotongan dengan apapun. Aku hanya ingin itu tidak menyentuh apapun. Tidak memotong salah satu objek yang ada. Mari kita pastikan itu ada sekali lagi, oke. Jadi sekarang aku punya itu UM. Satu hal yang perlu saya lakukan adalah memetakannya Dan tentu saja Anda memerlukan peta UV untuk melakukannya. Dan mari kita pergi ke mode edit. Dan tekan U dan buka bungkusnya. Dan saya akan membawa gambar yang saya temukan. Dan saya akan membawa gambar yang saya temukan. Dan membawa tekstur gambar. Saya mungkin juga harus membawa koordinat tekstur. Dan saya akan memetakan UV ke vektor. Dan warna untuk warna. Dan saya akan menelusuri tekstur itu. Ini dia langit 2 saya pikir. Baiklah, mari kita lihat itu. Dan kemudian mari kita kembali ke tampilan default kita. Yaitu terlihat cukup bagus. Dan hanya itu yang saya inginkan. Hanya ingin terlihat seperti itu. Bahwa ada sesuatu yang terjadi. Kita hanya akan melihatnya untuk waktu yang sangat singkat. Sekarang adalah ketika sorotan benar-benar menyala. Karena saya tidak ingin itu menyala untuk seluruh adegan. Jadi mari kita lihat bagaimana kita akan melakukan ini. Dan saya ingin memilih cahaya itu. Jadi di bawah sini saya percaya di sini. Jadi yang perlu saya lakukan adalah mengunci cahaya pada saat ini. Dan saya ingin menguncinya jadi mati. Jadi dengan cahaya itu dipilih. Dan sekarang di 15.000. Jadi yang bisa saya lakukan adalah dan pilih sisipkan keyframe. Tapi yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menyelesaikan ini terlebih dahulu. Sekarang saya ingin membawa metode ke sini. Biarkan aku pergi ke tampilan kamera, dan aku akan menekan play. Bergerak maju. Tetes dan kemudian. Saya ingin lampu menyala jadi. Tepat sebelumnya. Dan sebelum lampu itu berubah. Jadi di suatu tempat mari kita lihat dia turun dan lampu menyala. Katakanlah lampu menyala pada 2:20. 0.
Untuk menambatkan itu, jadi masukkan bingkai kunci di sana. Dan kemudian, saya akan bergerak maju satu bingkai. Lalu masukkan keyframe di sini. Jadi sekarang, kekuatan sepanjang jalan di sini. Dan kemudian nyalakan pada bingkai 20. Jadi jika saya pergi ke bingkai 19. Dalam tampilan yang diberikan, kita dapat melihat di sini bahwa lampunya mati. Tapi shader emisi pada lensa itu juga menyala. Jadi kita perlu melakukan hal yang sama untuk ini. Dan kemudian di bingkai berikutnya. Jadi jika saya pergi ke bingkai berikutnya, kita harus melihat karena itu membuat sorotan itu menyala. Dan di sana kita pergi baik-baik saja. Dengan shader emisi pada lensa. Saya akan kembali ke tampilan solid saya dan kembali ke bingkai 2:19. Dan saya akan memilih lensa. Mari kita pergi ke materi. Dan di naungan emisi mari kita ubah kekuatan ini. Jadi di satu sekarang di frame 2:19 di mana kita sekarang seharusnya 0. Jadi saya akan memasukkan keyframe di sini. Dan kemudian pada 2:20. Kita harus bisa mengubah ini menjadi 1. Dan masukkan keyframe di sini. Sekarang saya juga akan kembali ke frame 1 di sini. Di sana juga. Jadi sekarang kita harus bisa melihatnya di frame 2:19 baik lampu sorot maupun lensa mati. Mari kita lihat. Yaitu terlihat bagus dan kemudian kita maju satu bingkai. Dan sekarang kita melihat lensa menyala. Dan kerucutnya harus menyala juga. Baiklah, jadi begitulah kami mengatur pencahayaan. Di video selanjutnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat semacam jet?